Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Hidayat Paus, Prodi Ilmu Politik 2018, FISIP UMJ. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana pengertian dan fungsi dalam berkepemimpinan politik. Video ini saya akan upload di YouTube saya. Langsung saja, tidak usah lama-lama, kita akan membahas dulu tentang pengertian berkepemimpinan dalam politik. Kepemimpinan dalam politik adalah salah satu kriteria yang dimiliki dalam setiap jiwa manusia atau dalam setiap masing-masing orang. Kepemimpinan politik ini banyak dimiliki oleh orang, tapi kadang sesuatu yang dinamakan dengan kepemimpinan politik ini tidak semuanya terdapat pada seseorang. Hanya orang-orang tertentu yang dapat bisa dikatakan sebagai pemimpin dalam berpolitik. Mengapa demikian? Karena salah satu yang bisa menjamin atau dikatakan sebagai seorang pemimpin dalam politik itu adalah kesiapan, mengerti dalam fungsi, mengerti apa yang bisa dia lakukan dalam berpolitik. Itu yang bisa dikatakan salah satu pimpinan dalam politik. Langsung saja kita masuk dalam pengertian kepemimpinan dalam politik. Istilah kepemimpinan tidak dapat terlepas dari kata pemimpin. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan, kepemimpinan ini dapat dimiliki dalam setiap orang, tapi perlu digarisbawahi bahwa kepemimpinan politik hanya dimiliki pada orang-orang tertentu. Lanjut, yang memiliki beberapa arti, yaitu memegang tangan seseorang sambil berjalan untuk menuntun atau menunjukkan jalan, mengetahui atau mengampali dalam rapat atau perkumpulan, memandu, melatih, atau mendidik. Juga ada kata terpimpin, ada memimpin dan terpimpin. Kedua kata ini berbeda ya, yang berarti dapat dipimpin atau terkendali. Kalau terpimpin ini seperti seorang pemimpin memimpin orang-orang yang di bawahnya, terpimpin. Lanjut, ada pula kata pemimpin. Pemimpin yang memiliki dua arti, yang artinya memimpin dan petunjuk. Dan pemimpin sendiri itu adalah salah satu orang yang dipilih untuk menunjukkan jalan atau menuntun orang-orang yang dipimpin. Lanjut, secara etimologi, pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktural dan pusat proses kelompok. Kemudian secara terminologis banyak ditemukan definisi tentang pemimpin. Para pakar manajemen biasanya mendefinisikan pemimpin menurut pandangan pribadi mereka itu sebagai aspek-aspek fenomena yang berkepentingan dan juga paling baik menjadi salah satu pakar yang bersangkutan dalam berkepemimpinan. Di sini menurut Barnes bahwa kepemimpinan merupakan proses hubungan timbal baik antara pemimpin dan pengikut,
Seperti contohnya salah satu yang di dalam perkumpulan itu ada dibentuknya suatu perkumpulan, ada pemimpin dan ada pengikut. Dalam mobilisasi berbagai sumber, lanjut daya ekonomi politik dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, gender pendapat bahwa kepemimpinan merupakan suatu atau sekumpulan aktivitas yang teramati oleh pihak lain. Jadi saya jelaskan sedikit. Dalam berkepemimpinan itu tidak seutuhnya kita berpimpin seenak-enaknya melakukan apa yang kita inginkan dalam masa jabatan kita masa jabatan kita dalam memimpin suatu perkumpulan. Itu tidak, karena pasti ada pengawas seperti orang-orang yang di atas kita. Terus ada dalam organisasi itu ada senior yang mengawasi. Lanjut. Dalam pengawasan ini sebagaimana pengawasan yang contohnya organisasi atau lembaga-lembaga yang di dalamnya itu ada tingkatan-tingkatan tertentu. Pengertian kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan sebagai tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota kelompok. Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi berbagai strategi dan tujuan bersama, dan kemampuan mengaruhi kelompok agar mendefinisikan, memelihara, dan menyeimbangkan budaya organisasi. Lanjut. Dalam pengertian politik, kepemimpinan politik dalam melakukan kajian terkait dengan kepemimpinan perlu adanya perbedaan yang signifikan antara kepemimpinan yang bersifat struktural atau administratif. Jadi kepemimpinan yang bersifat struktural itu sebagaimana kepemimpinan yang ada anggota-anggota lainnya. Kalau administratif itu kepemimpinan yang sudah ditentukan beberapa orang. Lanjut. Dengan kepemimpinan yang lebih mengarah pada kepemimpinan politik. Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa kembali dalam penelitian ini kepemimpinan politik itu tidak jauh dari kepribadian seseorang, karena dalam kepemimpinan politik sendiri sudah menjadi kodratnya setiap manusia ya. Contoh yang kita ambil dari masa-masa yang dijalani oleh para rasul, para nabi, para sahabat-sahabat, yang dimana setiap mereka sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu sudah menjadi ketentuan yang dituju, yang dipilih langsung oleh orang-orang tertentu. Namun fungsi dari kepemimpinan tersendiri adalah bagaimana sesuatu yang sudah dipilih atau menjadi seseorang yang memimpin itu fungsinya adalah mengatur, membimbing, dan mengarahkan bawahan atau orang-orang yang dipimpinnya itu ke jalan-jalan yang benar. Fungsi dalam berkepemimpinan politik ini contohnya kita ambil dari Presiden Republik Indonesia. Dia terpilih menjadi seorang pemimpin dan menjalankan fungsinya sebagaimana diatur oleh undang-undang begitu. Jadi pemimpin yang baik dan menjalankan
apa yang dipimpinnya sesuai dengan undang-undang, itu menjadi salah satu yang bisa dikatakan sangat baik apabila kita menjalankan suatu fungsi suatu perintah yang sesuai dengan fungsi yang sudah ditentukan. Melihat dari kepemimpinan politik beserta fungsinya, yang kita tahu bahwa berkepemimpinan itu tidak mudah bagi seseorang. Pasti ada sesuatu yang tidak tepat dengan fungsinya, tidak sesuai dengan fungsinya. Namun ya seperti yang tadi kita bahas di awal tadi, seseorang yang dipilih menjadi pemimpin itu sudah harus fokus pada fungsi-fungsi apa yang akan dia jalani, atau fungsi-fungsi apa yang harus dia taati, dan fungsi-fungsi apa yang harus dia pegang agar tidak keluar dari kategori kepemimpinan dalam suatu kepemimpinan politik begitu. Hal ini menjadi salah satu faktor penting bagi seseorang dalam berkepemimpinan dalam politik, karena salah satu yang menjadi patokan sebagai manusia rakyat biasa, kita ambil contoh rakyat biasa, kepada sesuatu orang yang dipilih atau dipilih menjadi pemimpin itu, apalagi pemimpin politik itu sangat pandangannya sangat besar, karena yang kita tahu bahwa fungsi sebagai pemimpin politik itu harus menjadi contoh baik sebagai penuntun yang baik untuk bawahannya. Kemudian hal ini sangat penting juga sebagai kita yang berkuliah di berkuliah di kampus yang jurusannya ilmu politik. Kita harus banyak menjadikan diri kita sendiri sebagai suatu pemimpin dalam berpolitik. Kita harus mentaruh diri kita sebagai seseorang yang dapat memimpin orang-orang di bawah kita, menjalankan fungsi dan memberikan suatu perbedaan, terutama sebagai mana yang kita lakukan di sekitaran kampus apalagi khususnya mahasiswa politik. Kemudian dengan pembahasan ini banyak poin-poin penting yang kita dapat ambil, yang kita tahu sejarah banyak yang tentang kepemimpinan dalam politik. Ada kepemimpinan politik yang digaris keras dan ada kepemimpinan politik yang digaris baik. Digaris baik itu maksudnya digaris yang dia menjalankan sesuai fungsi dan diatur oleh undang-undang. Kalau yang digaris keras itu sesuai fungsi tapi masih ada sedikit atau mungkin diatur oleh kaum elit tertentu. Nah, melihat dari pembahasan ini, mungkin kepemimpinan dan fungsi politik itu sangat berkaitan erat, karena sangat penting bagi seseorang apabila menjalankan suatu perintah atau dipilih menjadi suatu pemimpin, itu harus menjalankan fungsi yang baik agar apa yang dia jalankan itu dia dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh bawahan atau para pengikut-pengikutnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya Muhammad Renat Paus undur diri. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.